Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Musyafa'ah, NIM 19505-1001. Di sini saya sebagai penyimpul materi kelompok tema 7. Kesimpulan materi dari saya yaitu Good Corporate Governance atau GCG merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perseroan. Praktek good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Dan umumnya, corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor. Corporate governance berkaitan dengan masalah-masalah fundamental yang menyangkut pengelolaan perusahaan, pengawasan, dan tata cara kelola itu mempengaruhi kepentingan dari berbagai stakeholder. Prinsip-prinsip dasar GCG terdiri dari 1. Transparan, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional dan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat good corporate governance. A. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. B. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan. C. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. D. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. E. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. F. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan good corporate governance. A. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. B. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. C. Melindungi hak dan kepentingan para stakeholders non-pemegang saham. D. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan. E. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan. Hubungan etika bisnis dan good corporate governance. Etika bisnis dan konsep good corporate governance merupakan hubungan berkesinambungan antara keduanya. Kode etik atau komponen etika bisnis harus ada dalam penerapan konsep good corporate governance. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Tahap-tahap penerapan dari good corporate governance. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu awareness building, GCG assessment, dan GCG manual building. 2. Tahap implementasi. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yakni sosialisasi, implementasi, dan internalisasi. Yang terakhir itu tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu
untuk mengatur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan seorang atas praktik GCG yang ada. Itu tadi kesimpulan materi dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.